Yang harus dibuat oleh orang Kamoro adalah berjuanglah untuk membalikan fakta. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat wilayah Melkior, dan umat wilayah lain yang saat ini sedang mengikuti siaran dari gereja katedral. Bacaan kitab suci hari ini, khususnya Injil, menampilkan nada dan warna seputar memikul beban. Dan menyangkut beban, hari ini Yesus bersabda, "Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Minggu ini saya pastormu ingin omong-omong seputar beban itu. Ya, khususnya beban mental, beban pikiran, beban perasaan. Saya mulai dengan sebuah cerita ilustrasi. Cerita ini terjadi 7-8 tahun lalu. Sudah pernah saya cerita di gereja ini. Sekarang saya ulangi lagi dalam rangka memikul beban perasaan. Ada penyelidikan kanonik. Sesudah kursus nikah, pasangan-pasangan yang sudah ikut kursus menghadap pastor untuk penyelidikan kanonik. Pasangan yang datang beda suku. Satu yang laki-laki orang Kei, yang perempuan bukan Kei. Salah satu pertanyaan
yang ada di dalam penyelidikan kanonik itu berbunyi, apakah orang tuamu setuju dengan pernikahan ini? Artinya, bapak mamamu setuju dengan laki-laki ini, bapak mamamu setuju dengan perempuan ini. Dan laki-laki K itu menjawab, setuju. Orang tua saya setuju. Kau yang perempuan, yang bukan K. Dia tunduk sebentar, angkat muka, lihat pastor, habis itu dia lihat ke calon suaminya. Ya, saya pastor tanya bagaimana? Kalau bapak, dia setuju. Tapi kalau mama tidak setuju. Pastor tanya, kenapa mamamu tidak setuju kau kawin dengan laki-laki K ini? Dan dia bilang, kata mama, laki-laki K itu kasar, suka bikin ribut, suka berkelahi. Mama bilang laki-laki K itu suka berkelahi. Saya untung kulit hitam, jadi tidak terlalu kentara, muka merah itu. Saya agak sedikit kaget. Saya diam terus sampai agak tenang, baru saya jawab dia. Iya betul. Ya, akhir-akhir ini 7-8 tahun lalu ini, di Timik ini banyak keributan ya, banyak, bahkan ada pembunuhan. Dan kebanyakan dari keributan itu, tidak semua ya, tapi kebanyakan orang K. Iya, mamamu bilang betul. Tetapi dari sekian banyak laki-laki K di Timika ini, paling tidak ada satu yang tidak bikin kacau, ada satu yang tidak bikin ribut, ada satu yang tidak berkelahi. Dia lihat saya, mungkin dia pikir saya bilang suaminya. Tapi saya jawab, itulah laki-laki yang saat ini ada omong dengan kau. Dia kaget, langsung tutup muka. Aduh, maaf, minta maaf Pater, minta maaf, minta maaf. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, itu fakta sebagai contoh ilustrasi beban mental, yakni beban nama dari suku asalmu. Menghadapi beban suku seperti ini, hari ini pastormu mau mengatakan, menegaskan kepada umatku, ingat dan sadarlah bahwa Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah memilih untuk lahir dari rahim seorang wanita dari suku A atau suku B. Anda tidak pernah memilih sendiri untuk menjadi orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika, orang Asia. Itu bukan pilihanmu. Sadarlah bahwa Anda tidak memilih sendiri untuk menjadi orang Jawa, orang Batak, orang Toraja, orang Flores, orang Kei, orang Papua. Engkau tidak memilih sendiri. Anda hanya terima kenyataan Anda lahir di sebuah lingkungan suku A atau suku B. Syukurlah. Syukurlah kalau sukumu punya nama baik di masyarakat. Bersyukurlah. Tetapi kalau nama sukumu jelek, ini beban. Sebuah beban yang terpaksa harus dipikul. Terpaksa.
Begitulah. Anda bisa membayangkan dari tahun 2004 sampai 2017 saya dan almarhum uskup memikul beban nama suku itu. Kenapa 2017? Karena 2018 lahir sebuah komunitas namanya KPK, Komunitas Pemuda Kei, yang merubah sedikit image orang Kei di kota ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang Tuhan kasihi, sabda Yesus hari ini membawa seberkas, secercah harapan, khusus bagi mereka yang memikul beban. Yesus bersabda, "Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku." Matius 11:29. Gandar, apa itu? Itu tangkai timba sumur, ya. Kalau orang timba sumur itu ada tangkainya, dan tangkai itu membantu meringankan beban orang yang menarik air dari sumur. Tanpa gandar, pekerjaan menimba air itu menjadi sangat berat. Nah, kalau Yesus bersabda hari ini, "Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Kira-kira gandar semacam apakah yang dipasang oleh Yesus di pundakmu agar beban mental yang engkau punya, beban perasaan, beban pikiran yang engkau punya itu bisa terasa ringan? Itulah gandar ajaran dan spirit Yesus yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengar pagi ini. Rasul Paulus menulis, "Hendaklah kamu dikuasai oleh roh." Roh apa? Kebaikan, cinta kasih, damai sejahtera, kedamaian. Bukan dikuasai nafsu. Roma 8:9. Sebab orang yang dikuasai oleh nafsu akan bertindak kasar, akan membalas hinaan, akan menyerang lawan, bahkan sampai membunuh. Itu orang yang dikuasai oleh nafsu. Gandar yang dipasang oleh Yesus membantu menetralisir rasa beratnya beban mental yang saudara pikul. Mari kita lihat sedikit lebih konkret. Engkau dihina, ya, dengan stigma suku. Suku apa saja? Kita semua datang dari suku tertentu dan suku kita diberikan cap oleh orang lain. Nah, kalau engkau dihina dengan sebutan misalnya suku biadab, suku kasar, suku munafik, suku pembohong, suku primitif, suku terbelakang, suku bodoh. Bayangkan, itu beban perasaan yang luar biasa. Dan beban ini tidak akan terasa ringan bila engkau pasang gandar yang dikasih oleh Yesus. Caranya bagaimana? Dasarkan hidupmu pada ajaran dan spirit Yesus. Penghinaan engkau balas dengan senyum sambil berbuat baik. Coba bayangkan, engkau senyum terhadap orang yang menghina kau. Itu berat, tapi itu gandar Yesus. Ejekan tidak dibalas dengan ejekan, tapi hadirkan prestasi
berprestasi untuk membalikkan ejekan itu. Stigma negatif engkau harus balikan dengan stigma positif. Jadi, misalnya ungkapan-ungkapan yang bernada stigma suku yang kita dengar di masyarakat. Dasar Jawa, dasar Batak, dasar Makassar, dasar Flores, dasar Kei, dasar Toraja, dasar Papua, dasar Cina, dan seterusnya. Hadapi dengan gandar yang dipasang oleh Yesus, sabar dan tawakal, tenang dan damai, cinta dan pengampunan, sambil berjuang untuk bisa memperbaiki diri dan membalikkan image buruk yang ditimpakan pada sukumu. Begitulah. Kalau misalnya orang bilang, saya sebut lagi ilustrasi konkret. Orang bilang misalnya, orang Papua itu bodoh dan terbelakang. Ini beban luar biasa. Marah? Ya pastilah, orang Papua pasti marah. Tetapi jangan karena kemarahan itu engkau balik untuk menghina. Itu bukan kelakuan anak-anak Tuhan. Yang harus orang Papua buat adalah berjuanglah untuk berkembang maju, membalikkan fakta. Ini gandar yang diberikan oleh Yesus. Katakan, bodoh itu dulu, terbelakang itu orang tua kami dulu. Sekarang maaf, tidak. Marta Itar, seorang putri Papua pertama yang menjadi pilot Citylink. Coba, ini bukti membalikan fakta. Vanda, putri Papua pertama yang menjadi pilot Garuda. Ini membalikan fakta. Siors Saa, putra Papua, juara Olimpiade Fisika, bukan Indonesia, dunia. Ini pembalikan fakta. Lihat. Kalau orang bilang, misalnya, laki-laki Kei itu tukang ribut, tukang bikin kacau. Ini beban pikiran, beban perasaan. Orang Kei marah? Ya, pasti marah. Tetapi jangan karena marah itu engkau balik untuk menyerang orang yang menghina sukumu. Itu bukan kelakuan anak-anak Tuhan. Yang harus engkau buat adalah berjuanglah untuk merubah kelakuanmu, membalikkan fakta. Dan ini sudah dibuat oleh satu kelompok organisasi, namanya Komunitas Pemuda Kei, KPK, terkenal KPK. Hadirnya kelompok ini membuat suasana agak tenang. Terima kasih. Dan ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Tampilkan warna sejuk, warna damai, warna bersahabat. Garda, itu gandar yang dikasih oleh Yesus. Kalau orang bilang misalnya, orang Kamoro itu otak mati. Masih ingat 2 minggu lalu ada di Facebook. Orang Kamoro itu hanya bisa jadi nelayan, terada skill lebih. Ini beban luar biasa.
beban pikiran, beban perasaan. Marah, pasti orang Komoro marah. Tetapi jangan karena marah itu engkau cari perempuan itu dan engkau pukul dia. Maaf, itu bukan kelakuan dari anak-anak Tuhan. Yang harus dibuat oleh orang Komoro adalah berjuanglah untuk membalikan fakta. Itu Gandar yang dikasih oleh Yesus. Katakan kepada perempuan yang menulis di Facebook itu, betul, mungkin kami banyak masih otak mati. Mungkin kami terada skill, mungkin kami hanya nelayan saja. Tetapi sekarang kami sedang berjuang. Anak-anak kami sedang kami kasih sekolah sampai perguruan tinggi. Dan ada satu yang sudah jadi doktor. Ke depan kami akan duduk sama rendah dengan Anda, berdiri sama tinggi dengan Anda. Ini yang harus kita buat. Ini harus orang Komoro buat. Saudara, Sang Raja Almasih yang datang itu, dia tidak menggunakan kekuatan fisik sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang pertama. Ia datang dengan lemah lembut, busur perang dilenyapkan, dan ia memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ini yang harus kita tampilkan. Beban yang berat itu akan terasa ringan bila mana beban itu saudara pikul dengan gandar yang diberikan Yesus di pundakmu. Tuhan memberkati masyarakat Papua. Tuhan memberkati masyarakat pendatang apapun sukumu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.